Selamat pagi, Seperium. Kita akan masuk ke jaringan tumbuhan bagian kedua. Pada hari ini, buku teks halaman 40 sampai 47, pulpen halaman 22 sampai 34. KD yang akan kita pelajari adalah KD 33 dan 43. KD 33 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. KD 43 menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Tapi sebelumnya mari kita review dulu dengan cara menjawab pertanyaan berikut. Sekarang kita sedang metode offline, tetapi Ibu harap kalian berusaha ataupun melatih diri dengan menjawab ke 15 pertanyaan ini untuk mereview pelajaran sebelumnya. Karena akan ada waktunya Ibu akan bertanya langsung tentang materi ini. Baik, kita lanjutkan. Pada hari ini kita akan belajar tema organ pada tumbuhan, yaitu mencakup akar, batang, dan daun. Susunan jaringan pada organ. Yang pertama pada akar ada 5 jaringan, yaitu tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, stele atau silinder pusat. Pada batang 3 jaringan, epidermis, korteks, stele, dan silinder pusat. Dan pada daun ada 5, epidermis, mesofil, jaringan pengangkut, jaringan penguat, jaringan sekretori. Pada akar, yaitu pada tudung akar, itu terdapat di ujung akar, melindungi promeristem, membantu penetrasi, tersusun atas sel-sel parenkim yang hidup. Sedangkan epidermis tersusun atas terdiri atas sel-sel yang berdinding tipis, tidak mengandung kutikula, berkembang menjadi rambut-rambut akar, berfungsi untuk absorpsi air dan garam mineral, dan menguatkan posisi tumbuhan pada tanah. Sedangkan korteks tersusun dari sel-sel parenkim, dinding sel lapisan terluar berdiferensiasi menjadi eksodermis, dan yang paling dalam berdiferensiasi menjadi endodermis. Nah, eksodermis ini nanti akan menyatu dengan epidermis sehingga menjadi kuat. Kemudian endodermis terdiri atas satu lapis sel, dinding sel mengalami penebalan atau zat suberin, kutin, lignin atau selulosa berbentuk titik-titik atau pita Kaspari yang penebalannya itu membentuk formasi U, di mana sel-sel yang tidak meresap disebut juga, yang tidak menebal disebut juga sel peresap. Kemudian ada juga stelenya, yaitu terletak di sebelah dalam endodermis, terdiri atas perisikel, berkas pembuluh, parenkim. Perisikel akan tumbuh menjadi cabang akar, terdapat jaringan parenkim, di antara xilem dan floem disebut dengan jaringan konjungtif. Struktur akar. Struktur akar itu tadi terdiri dari epidermis, korteks, endodermis. Di bawah endodermis ada stele yang terdiri dari perisikel, xilem, floem, dan bagian tengahnya yang disebut batang akar ini ya, atau stelenya ini dia ya. Oke, jadi sekali lagi epidermis, korteks, endodermis, dan xilem floemnya yang terdapat pada stele, silinder pusatnya. Kemudian batang. Batang terdiri dari 3 bagian besar, itu epidermis, korteks, dan stele. Epidermis terdiri dari satu lapis sel tanpa ruang antar sel. Dinding sel bagian luar mengalami penebalan oleh zat kutin, memiliki modifikasi seperti stomata, trikoma, sel silika, sel gabus, dan stomata akan berkembang menjadi lentisel, itu ruang yang lebih besar untuk pertukaran gas. Kemudian korteks tersusun dari jaringan parenkim, klorenkim, kolenkim, sklerenkim, dan flueterna. Klorenkim adalah parenkim yang mengandung klorofil, dan flueterna terdiri dari merupakan korteks bagian dalam. Sedangkan stelenya terdiri atas perikambium, parenkim, berkas pengangkut, dan empulur yang mengandung pati. Epidermis pada daun. Nah, kita akan masuk kepada daun. Epidermis itu terletak di 2 bagian, yaitu atas dan bawah, tetap terdiri atas selapis atau ada juga yang beberapa lapis. Epidermis tidak mengandung klorofil kecuali pada sel penutup stomata dan sel epidermis tumbuhan air. Sel yang menghadap keluar dindingnya lebih tebal oleh adanya lignin dan kutin, dan terdapat lapisan lilin. Sedangkan jaringan penguat terdiri dari kolenkim, sklerenkim. Kolenkim terletak dekat tulang dan tepi daun dikotil. Pada jaringan monokotil, serat sklerenkim terdapat pada berkas jaringan pengangkutnya. Kemudian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berupa tulang daun dikotil, itu terdapat pada satu tulang utamanya yang bercabang-cabang membentuk jala. Sedangkan pada tulang daun monokotil
berderet sejajar sumbu daun, dihubungkan oleh berkas pengangkut kecil. Xilem selalu berada di atas floem dan di sebelah dalamnya terdapat seludang berkas pengangkut. Sedangkan mesofilnya terdapat di antara epidermis atas dan bawah, berbentuk jaringan tiang pada dikotil dan homogen pada monokotil, banyak mengandung klorofil. Sedangkan jaringan sekretorinya bisa berupa kelenjar, sel resin, sel tanin, dan sel mirosin. Ini dia struktur daunnya. Ini adalah kutikula yang mengandung zat lilin, epidermis atas, kemudian ini adalah mesofil. Ini adalah struktur daun dikotil di mana ini terdapat jaringan tiang dan bunga karang, dan ini berkas pembuluh dan epidermis bawah. Perbedaan anatomi monokotil dan dikotil. Coba kita perhatikan akar dikotil dan akar monokotil ini. Epidermisnya sama, korteksnya sama, endodermisnya sama, perisikel ada di bawahnya. Yang menjadi perbedaannya adalah berkas pembuluh yang ada di bagian silinder pusatnya. Pada dikotil, berkas pembuluhnya itu silemnya ada di bagian tengah, membentuk formasi seperti ini, bisa bintang atau seperti ini. Lalu floemnya ada di antaranya. Sedangkan pada akar monokotil, silemnya berbentuk melingkar sejajar dengan floemnya. Sehingga berkas pembuluh pada akar monokotil ini disebut berkas pembuluh radial. Nah, di daerah tengah terdapat empulur. Di sini disebut dia inti. Ini dia ya. Kemudian kita masuk ke batang. Struktur batang monokotil dan dikotil. Ini dia yang monokotil dan ini yang dikotil. Mulai dari epidermis, kemudian korteks. Di bagian monokotil, korteksnya itu tidak terdapat batas yang jelas dengan empulurnya, sedangkan yang dikotil terdapat batang yang jelas, di mana korteks itu antara epidermis, di bawah epidermis sampai ke berkas pembuluhnya. Dan di tengah ini sudah empulur. Itu ya. Kemudian jaringan dasar di sini jadi tersebar karena adanya berkas pembuluh di antaranya, sedangkan jaringan dasar di sini selain di korteks juga terdapat di daerah empulur. Berkas pembuluhnya menyebar di sini. Sini berkas pembuluhnya terletak teratur. Kemudian di batang monokotil tidak terdapat kambium, sedangkan di batang dikotil terdapat kambium. Makanya berkas pembuluh tipenya ini disebut dengan tipe kolateral terbuka oleh karena adanya kambiumnya, dan di sini tipe kolateral tertutup karena tidak ada kambium. Kemudian daun. Daun sama ya, dikotil monokotil memiliki epidermis atas dan bawah. Stomatanya juga ada, tetapi di sini mesofilnya homogen, berbentuk silinder, sedangkan mesofil di sini ada dua jenis, palisade atau jaringan tiang dan bunga karang. Kemudian di sini ada seludang berkas. Lalu silem floemnya. Silem di daun monokotil itu dua besar, sejajar. Lalu ada floem di bawahnya kecil-kecil, sedangkan silem di daun dikotil itu di bagian atas. Di sini nggak terlalu kelihatan. Silemnya, tetapi di bawah mikroskop silem itu memiliki diameter lebih besar daripada floem. Ini adalah tabel perbandingan antara dikotil dan monokotil. Akar, tunggang, serabut, batang, kambium, tidak berkambium, daun, tulang daun menyirip menjari, tulang daun sejajar melengkung, bunga, kelipatan 4-5, kelipatan 3, biji, berkejambah menjadi 2 lembaga, tidak membelah, atau 1, ujung akar, tidak mempunyai sarung pelindung atau koleorija, ujung pucuk, tidak mempunyai sarung pelindung atau koleptil. Tugas praktikum. Praktikum diadopsi dari bupen aktivitas 22 halaman 26 dan aktivitas 23 halaman 31. Tapi karena di rumah tidak ada mikroskop, maka gambar anatomi tumbuhan sebagai hasil pengamatan dapat diambil dari berbagai sumber. Jangan lupa mencantumkan sumbernya. Gambarlah hasil pengamatan dan beri nama bagian-bagian tumbuhan berikut di selembar kertas. Yang pertama, anatomi akar jagung monokotil dan akar bayam dikotil. Anatomi batang jagung monokotil dan batang bayam dikotil. Epidermis bagian bawah tumbuhan Rheodiscaler, ini untuk melihat stomatanya, dan anatomi daun Rheodiscaler monokotil dan Ficus elastica dikotil. Kalau ada contoh tanaman lainnya selain jagung dan bayam boleh ya, yang pasti
akan kelihatan perwakilan akar, batang, dan daun monokotil, perwakilan akar, batang, dan daun dikotil. Kirimkan via Japri atau via Japri WhatsApp kepada Ibu paling lambat hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Sampai di sini presentasi Ibu tentang materi kita di jaringan tumbuhan bagian kedua secara online. Nanti pertanyaannya boleh kita diskusikan di ruang diskusi e-learning atau via WhatsApp. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Terima kasih.